proyeksi dari Vanguard ini mungkin tidak akan ada pemangkasan suku bunga hingga akhir 2024. Apakah ini sudah cukup membuat market ini lebih waspada saat ini? Kondisinya seperti apa kalau dari pantauan Anda? Pantauan kami memang sebenarnya market sudah mulai waspada even sebelum Vanguard mengatakan hal ini sih. Mungkin Vanguard mengatakan hal ini, mereka juga berdasarkan pengamatan mereka di pasar seperti apa. Kelihatannya memang sudah kelihatan, kita simple melihatnya kan indikator rupiah kita ya, sedikit demi sedikit melemah. Kelihatan bahwa market itu pricing in somehow the Fed itu tertunda cutting suku bunganya, seperti tadi kan ada shifting ya, dari Maret sekarang Juni, tapi mungkin nanti bisa tertunda lebih banyak lagi, bergantung pada situasi inflasi dan ekonomi di sana. Saya kira tentu saja nanti pasar ini they always see beyond the data. Kan mereka pasar itu selalu melihat 6-9 bulan ke depan ya. Bukan hanya data-data yang ke belakang. Data-data yang ke belakang kelihatan bahwa misalnya inflasi di Amerika agak membandel, creeping up, tapi tren jangka medium termnya sebenarnya menurun gitu ya. Tapi mungkin market mulai mengantisipasi dengan harganya, misalnya tension kembali di Ukraina, harga minyak mulai creeping up lagi, naik sedikit. Mungkin itu mulai membuat resah pemain-pemain di pasar, sehingga mereka memproyeksikan, inflasi ini mungkin tidak akan sesuai yang kita perkirakan, ada risiko, makanya kemudian Vanguard berkata hal tersebut. Baik, di dalam negeri sendiri kita sudah melihat outflow yang cukup besar hingga 20 triliun rupiah. Apakah Anda lihat ini masih akan mungkin berlanjut lagi hingga akhir semester 1 nanti? Ya, outflow mungkin terjadi di beberapa minggu terakhir ya. Tapi secara year to date sebenarnya masih inflow. So that bear in mind bahwa sebenarnya untuk saham kita masih ada inflow juga. Sebenarnya kita lihat not too bad. Ekonomi kita sebenarnya salah satu yang masih tertolong lah ya, karena kita ada mungkin pesta demokrasi, meskipun menurut saya belum sesuai harapan ya. Kita pikir tadi dengan ada pemilu, pesta demokrasi, ekonomi kita satu putaran apalagi ya akan kicks in dan langsung kita momentumnya bergerak naik. Ternyata mungkin karena challenge global. Sekarang ini situasi global memang sangat tidak menentu, sehingga sekarang mungkin people cenderung konservatif dan belum terjadi gerakan ekonomi yang kita harapkan. Baik, artinya meskipun pemilu sudah usai dan juga dari dalam negeri ini sentimennya cukup baik, bila belum ada pemangkasan suku bunga acuan, tetap saja tidak akan ada booster yang cukup besar. Ya, saya kira begitu. Ada satu booster yang kita harapkan, yaitu pilkada. Jadi mungkin di paruh kedua, nanti cenderung di akhir tahun itu kita harapkan bahwa pesta demokrasi yang terjadi akan lebih meriah ya, karena itu sangat melebar. Kalau pilpres kan mungkin sosial media dan sebagainya. Pilpres kali ini menurut pendapat kami dan tim itu tidak semeriah biasanya kalau kita lihat. Mungkin pilkada nanti akan menimbulkan pesta rakyat yang lebih besar, peredaran uang akan lebih baik lagi, dan mudah-mudahan global ekonomi sudah lebih jelas pada saat itu. Dan mudah-mudahan juga tadi saya rasa uncertainty rupiah US dollar yang berkaitan dengan gerakan the Fed misalnya akan lebih jelas, sehingga ada momentum yang terbangun di pasar. Baik, seberapa besar kita harus waspada dengan data-data ekonomi dari dalam negeri? Kalau kita lihat tingkat inflasi saat ini pun sebenarnya masih di dalam target pemerintah, tapi kita tahu juga betapa bahan pangan ini terus naik harganya. Apakah kita harus waspada kenaikan inflasi mendadak yang cukup signifikan? Ya, kita harus waspada tentu saja, dan tentu saja bahan pangan ini there's a lot of supply problem ya going on. Mungkin keadaan cuaca sering dikatakan oleh pemerintah juga, efek La Nina dan sebagainya. It's a long term trend saya kira. Tapi di balik itu kita juga lihat bahwa in the short term sebenarnya pemerintah so far memanage ini dengan baik. Namun boleh dikatakan memang untuk mengatasi hal tersebut, pressure inflasi, likuiditas di pasarnya cukup ketat. Kalau kita lihat, kita sebagai manajer investasi contohnya, kalau kita ngobrol dengan teman-teman manajer investasi lainnya, likuiditas terasa cukup ketat kali ini. Dan saya rasa teman-teman perbankan pun bisa mengatakan hal yang sama. Dan ini kita harapkan likuiditas bisa lebih ease off, nanti mungkin di arah paruh kedua, mungkin setelah Lebaran kita harapkan bisa ada perbaikan di likuiditas ini. Baik, artinya di Trimegah sendiri sudah mencium adanya shifting yang terjadi di dalam? Ya, kami di Trimegah lihat memang karena likuiditas ketat, otomatis mungkin orang lebih
konservatif ya, karena likuiditas ketat, otomatis suku bunga jangka pendek masih cenderung. Dan saya tidak berbicara dengan BI rate ya, tapi deposito dan sebagainya itu lebih tinggi, sehingga orang kalau memang taruh di sesuatu, bisa menaruh investasi di sesuatu yang lebih pendek dan lebih konservatif, mereka lebih baik taruh aja di deposito gitu kan, daripada mengambil risiko di pasar. Nah, itu yang kita lihat sekarang. Baik, bagaimana dengan pasar SBN? SBN, it's a different thing. Okay? Kalau kita melihat SBN untuk short term, kita suka. Short term maksudnya short maturity, 1-3 tahun. Tapi untuk long term, meskipun misalnya kita tadi, kita balik ke percakapan kita beberapa menit yang lalu. Misalnya Fed cut rates, kemudian BI cut rates, tidak akan semerta-merta menurut kami terjadi parallel shift di yield curve. Maksudnya SBN yang pendek misalnya akan mengikuti tentu saja kalau BI cut rate ya, dia turun. Tapi yang long term ya belum tentu juga. Karena mungkin ada shift in the curve. Jadi untuk SBN jangka panjang kami lebih konservatif. Karena kami merasa SBN jangka panjang itu toh sekarang ini ya, sekarang kondisi sekarang yield curve kita ini cukup flat. Yang pendek dengan panjang perbedaannya tidak banyak. Jadi daripada kita mengambil risiko untuk memanjangkan durasi portofolio kita, lebih baik kita pendek saja. Toh cukup korban sedikit doang, yieldnya beda sedikit, kita pendekin. Sehingga kita tidak mengambil risiko jika inflasi melonjak seperti Pak Anengke katakan tadi. Baik, jika ternyata hingga akhir 2024 belum ada pemangkasan suku bunga, seperti apa ketertarikan investor asing terhadap pasar saham kita? Untuk pasar saham kita, saya rasa lebih menarik daripada pasar obligasi kita. Pasar obligasi pemerintah, Daris. Karena pasar obligasi pemerintah, kita harus melihat real yield kita posisinya seperti apa. Cukup tinggi. Real yield kita ini sekarang ya, real yield itu nominal dikurangin inflasi. Kita adalah yang tertinggi di Asia. Kurang lebih sekarang 3,9 levelnya. Karena inflasi yang kita print di negara kita ini cukup rendah. Sehingga ketika nominal dikurangin tingkat inflasi cukup tinggi, 3,9. Namun investor asing mereka akan melihat kacamata, contohnya mereka akan membandingkan nominal yield kita yang 10 tahun dibandingkan dengan nominal yieldnya US yang 10 tahun. Sekarang ini kita sekitar 2,3 sampai 2,4%, itu yang terendah selama 15 sampai 20 tahun terakhir. Nah itu yang menjadi masalah kalau investor asing bicara dengan kita, investor asing tuh mereka tanya, ini kok yield kamu rendah ya dibandingkan dengan 10-year treasury. Kita bilang, kita ekonominya in a different phase. Sekarang kita cenderung inflasinya rendah di masa pemerintahan Pak Jokowi ini, which is good gitu ya. Tapi kemudian tentu sebagai investor asing, kalau mereka mau masuk, berani jor-joran masuk pada level ini, tentu saja mereka harapkan sesuatu yang lebih. Yang lebih itu apa? Misalnya rating upgrade. Rating upgrade kalau kita analisa, kapan akan terjadi? Kemungkinan besar tahun depan. Karena kan sebagai rating agency, tentu mereka mau melihat tim ekonominya siapa, kebijakan fiskalnya seperti apa. Dan nanti kalau tim para Prabowo dan Mas Gibran sudah masuk kan, Kementerian Keuangan akan berubah ya. Tatanya ada treasury, ada kebijakan penerimaan pajak dan sebagainya. Dengan struktur yang agak berbeda ini pastilah rating agency akan melihat. Jadi rating upgrade pun kalau terjadi menurut kami baru tahun depan. Jadi tahun ini kami agak konservatif untuk SBN.